Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Vindia Lorenza. Saya akan memaparkan materi saya, yaitu tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Puskesmas Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja, yaitu pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Puskesmas Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Yaitu langsung saja tentang pengertian puskesmas. Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014 dalam Permenkes nomor 75 tahun 2014 menyatakan bahwa pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Jadi, puskesmas adalah suatu pusat pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan bagi setiap anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada suatu atau bagian wilayah kecamatan, memiliki tujuan yaitu mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan pemerintah daerah atau kabupaten atau kota yang bersangkutan yang tercantum dalam suatu rencana pembangunan. Ya, tujuannya puskesmas yaitu bertanggung jawab kepada setiap anggota masyarakat di dalam suatu desa atau di dalam suatu kota atau wilayah kecamatan yang mengacu untuk membangun kesehatan di dalam suatu daerah tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 2, yang mana tujuan tersebut untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat untuk mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, untuk mewujudkan masyarakat yang hidup dalam lingkungan sehat, untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki derajat kesehatan optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Di mana tujuan pembangunan kesehatan itu untuk memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemauan hidup sehat. Tujuannya mewujudkan masyarakat yang mampu menjangkau pelayanan kesehatan dan mewujudkan masyarakat dalam memiliki hidup sehat dalam lingkungannya baik secara individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya, fungsi puskesmas. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014, puskesmas menyelenggarakan fungsi yaitu penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya dan upaya kesehatan masyarakat UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
ya dapat diketahui bahwa fungsi puskesmas itu yaitu untuk menyelenggarakan upaya dalam kesehatan suatu anggota masyarakat di dalam suatu wilayah tertentu. Ketersediaan pelayanan kesehatan untuk memberi kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan, banyak cara yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya yang nilainya mempunyai peranan yang cukup penting adalah ketersediaannya pelayanan kesehatan tersebut. Kepuasan mempunyai hubungan yang erat dengan mutu pelayanan, maka sering disebut suatu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bermutu. Apabila pelayanan kesehatan tersebut tersedia di dalam suatu masyarakat. Ya, khususnya di masyarakat Seko, puskesmas Seko, kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan mungkin masih sangat minim karena kurangnya sarana prasarana yang digunakan, khususnya di Seko karena daerahnya masih sangat terpencil dan jauh dari alat-alat kesehatan. Makanya dari itu ketersediaan pelayanan kesehatan dalam puskesmas Seko masih sangat minim atau masih sangat sederhana dan masih sangat membutuhkan ketersediaan alat-alat kesehatan yang masih banyak. Penerimaan pelayanan kesehatan. Dapat diterima atau tidaknya pelayanan kesehatan sangat menentukan puas atau tidaknya pasien terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian, untuk dapat menjamin munculnya kepuasan yang terkait dengan mutu pelayanan, maka pelayanan kesehatan tersebut harus dapat diupayakan sehingga dapat diterima oleh pemakai jasa pelayanan. Ketercapaian pelayanan kesehatan. Akses pelayanan kesehatan yang sulit karena lokasi yang terlalu jauh dari daerah tempat tinggal warga tertentu diyakini tidak akan memuaskan pasien. Kepuasan mempunyai hubungan dengan mutu pelayanan yang baik atau bermutu apabila pelayanan kesehatan tersebut dapat dicapai oleh pemakai jasa pelayanan kesehatan. Baik, khususnya di masyarakat Seko, akses ke pelayanan kesehatan dari suatu masyarakat ke puskesmas masih sangat jauh, bahkan ada yang beberapa kilo dari rumah mereka atau dari desa mereka ke puskesmas. Oleh karena itu mungkin masih sangat membutuhkan tempat-tempat terdekat lagi karena puskesmas masih jauh dari tempat mereka. Oleh karena itu mereka harus pergi dengan pergi ke puskesmas dengan dari tempat yang jauh oleh beberapa masyarakat yang masih berada di tempat yang jauh untuk memperoleh kesehatan. Selanjutnya, metode penelitian. Baik, tipe penelitian. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian survei deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya mencari suatu uraian yang menyeluruh dan teliti dari suatu keadaan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya mencari suatu uraian yang menyeluruh dan teliti dari suatu keadaan. Menurut Nawawi, penelitian deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak secara umum atau adanya yang ditemui di lapangan.
Baik, demikian itulah materi dari saya atas nama Vindia Lorenza. Semoga materi saya bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dan Om Swastiastu. Terima kasih.